Shalom, nama saya Ibu Ariance Sawaki, STH. Saya mahasiswa PPG Kemenak tahun pelajaran 2024 program studi Pendidikan Agama Kristen. Asal perguruan tinggi Instansi Agama Kristen Negeri Ambon. Saya melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 6 Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Modul 4 dengan materi ajar Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman menurut Yohanes 14 ayat 26 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan kalau semua baik. Ayo silakan, siapa yang bisa berdoa untuk mengawali hari ini? Terima kasih. Nisa, silakan duduk semua. Awal tadi semua katakan baik. Berarti semua baik. Berarti semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Ataukah ada yang tidak siap? Semua pasti sudah siap. Oke. Kita akan belajar hari ini. Kita mau belajar tentang Roh Kudus membaharui hidup orang beriman menurut Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kenapa sampai kalian katakan kalian baik-baik semua? Karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan semangat. Awal katakan baik, berarti semua adalah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Misal, silakan. Roh Kudus memberikan kehidupan kepada orang percaya dalam masa-masa sulit. Semakin membantu membawakan Luar biasa. Ada yang lain? Tadi Roh Kudus sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan penghiburan pada orang percaya dalam masa sulit. Ada yang punya pengalaman sebagai penghibur dalam masa sulit? Tadi datang ke sekolah aman-aman saja, tidak ada masalah dalam perjalanan. Gimana? Dari rumah tadi aman-aman saja? Tidak ada masalah dalam perjalanan? Tidak ada. Oke, itu berarti pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus. Iya toh? Pekerjaan Roh Kudus. Coba kita buka dari dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Satu orang baca dulu. Siapa yang sudah buka? Silakan baca. Yohanes 14 ayat 26. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 26, di situ dia bilang apa saja? Sebagai apa saja? Penolong. Iya, sebagai penolong. Sebagai penghibur. Penolong sebagai penghibur. Kita saat sedih, kita saat susah, pasti ada yang menolong kita, ada yang menghibur kita, yaitu Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Silakan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi di Kisah Para Rasul itu pada saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia katakan bahwa saya pergi, saya tidak tinggalkan kamu sendiri, iya toh? Tapi Rohku akan tinggal bersama-sama dengan kalian, akan menghibur kalian, akan menyertai kalian, memberkati kalian. Kira-kira kita tahu hal itu dari mana? Kita tahu Roh Kudus itu dari mana? Ayo follow. Dari mana kita tahu? Alkitab. Oke. Dari Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab, berarti kita tahu tentang Roh Kudus, tentang firman Tuhan. Kalau kita selain kita baca di Alkitab, kita tahu lagi dari mana? Dari ibadah persekutuan. Sekolah minggu, ada yang ikut sekolah minggu? Iya. Di situ kita mengikuti ibadah-ibadah, kita ikut sekolah minggu, disitulah pertumbuhan iman kita. Kita bisa mengerti, memahami tentang Roh Kudus. Iya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, perang Roh Kudus, sumber kuasa. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada para pengikut Kristus untuk bersaksi tentang Injil. Ini mencakup kemampuan untuk berbicara tentang iman mereka dengan